Cek 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 cek. Udah mulai tak? Oh udah. Ya benar. Udah dari tadi. Oke. Halo semuanya. Lu absen. Terus kalian new project. Terus pilih yang empty activity. Terus di next. Kalian gue di sini pengen buat dan package main com yang coba pam titik post gitu. Nah terus save-nya di mana? Save-nya kalau atur aja. Misal gue pengennya di mana ya? Gue simpan di sini project. Nah di sini gue tambahin siapa namanya di tes kompos. Nah kalian simpen. Nah ini ya. Setelah itu ini biarin aja 24. Terus pakai ini Kotlin DSL aja nggak apa-apa. Kita finish. Ya, tungguin aja sampai selesai. Kalau misalkan lama, sorry, ini cepat lamanya tergantung sama device masing-masing ya. Kalau misalkan dia semakin cepat, semakin tinggi speknya semakin cepat. Nah, ini tungguin aja importing. Biasanya download dulu dia kayak beberapa file. Di record ya. Uploadnya nanti tapi. Kalau niat. Oh, masih agak lama ya. Hah? Nggak tahu. Kayaknya Muhammad yang megang pas itu. Gua ya. Iya nggak sih? Kamu lupa gue. Ini kenapa? Saya tahu. Sabar ya guys. Kenapa lama ini? Apa itu? Ya, pakai akun pribadi ya.
Udah kan belum sih, Kak? Halo? Halo? Ini gua aman Aman? recordnya. Oke. Sebentar ya. Nih masih lama nih. Kalau kalian mau langsung nyoba juga nggak apa-apa, nyoba project. Biar sekalian nyoba. Ada yang error? Ada bang. Siapa yang error? Aku bang. Kenapa tuh? Gak tahu. Build Gradle. Banyak ya downloadnya. Kalau PAM ini emang kalian harus siapin kuota sih. Banyak banget yang perlu di download. Alhamdulillah, udah kelar nih. Sekarang gini ya guys, tunggu dulu. Ini masih scanning. Oke, sambil nunggu inilah. Nah, kalau di Android Studio biasa yang awalannya itu dia kayak gini kan. Jadi kalian tuh no device di sini. Tapi kalau kalian mau nambahin device, itu kalian bisa ke device manager. Terus kalian tambahin di sini create virtual device. Itu kalau mau buat apa? Android emulator. Nah, di sini kan banyak nih. Kalian pilih aja mau yang mana. Cuman masalahnya ini bakalan makan banyak ini sih. Resource atau CPU. Jadi bakal lemot. Nah, saran dari gua kalian pakai Android Studio. Caranya tuh gini. Kalian perlu satu kabel yang nyolok ke komputer sama ke HP kalian. Sama enable USB debugging. Nah, itu. Ini gue contohin ya. Ini nggak perlu kalian coba di ini, biar gue contohin dulu. Nah, jadi kalau di Xiaomi, cara ngidupin Android debuggingnya, kalian bisa ini ke About Phone. Intinya hidupin developer option, terus ke all spec, ke mana ya? Kernel version. Kernel kayaknya. Kernel ya? Ya. Bukan cuy. MIUI-nya. MIUI-nya. Bukan Xiaomi lagi. Siap bang, siap. Ini di record nggak sih? Record bang. Di mana? Nggak live stream ya.
Nih, jadi balik lagi cara ngidupin Android developer itu kalian kalau Xiaomi itu bisa ke ini, ke about phone, terus all spec, terus di iniin di apa namanya, klik 7 kali. Nanti kalau udah nanti keluar kalau kamu itu udah jadi developer gitu. Nah, kalau udah sekarang balik ke beranda, terus kalian cari developer option. Kalau di Xiaomi bisa kalian cari langsung di sini developer gitu. Nah, ini ya, atau kalian bisa ke additional setting, terus di bawah ini kan ada developer option tuh. Setelah itu kalian hidupin USB debugging yang ini nih. Nah, hidupin. Kalau udah kalian ini ya, lihat kamera gue ya. Nih, jadi kan udah hidup nih. Terus kalian colokin kabel. Nah, colokin kabel. Terus komputer. Ini tuh ini lemah, cong. Ya, nanti di atas ini ada, kalau di Android Studio, di device manager atau di atas, kalian klik aja di sini, ada device kalian muncul. Ada yang nyoba sekarang nggak? Nah, ini ada kan? Kalau misalkan udah ada namanya itu berhasil. Kalau nggak ada, berarti ada salah di USB debugging yang nggak dihidupin, atau kalian belum ACC permissionnya. Jadi ketika kalian colokin si HP kalian ke laptop, itu nanti ada kayak notif gitu di HP-nya. Apakah kamu mempercayai bla 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 gitu. Nah, kalian pencet ya atau oke lah gitu. Nah, kalau udah, kita tinggal mulai aja aplikasinya. Kita buat cek. Terus kita bisa screen mirror di Android Studio. Caranya kalian klik device manager, terus di sini tuh ada icon ini. Jadi kalian klik star mirroring ini, nanti bakalan ada ini kalian. Karena HP saya penuh penyimpanannya, bentar. Coba yang ini. Oke. Oh ya, nih. Jadi ibarat kalau kalian baru pertama kali di HP Android, ini kayak gini ya. Jadi ini kan, ini baru pertama kali. Jadi gua masukin. Nah, nanti di bawah sini itu ada kayak apa sih? Allow USB debugging gitu. Nah, kalian centang aja biar dia itu nggak selalu minta. Terus kalian klik OK. Dah. Terus di ini kalian, di Android Studio nanti ada ini HP kalian. Waduh. Di device manager. Ya. Terus kalian screen mirror aja. Jadi baru kalian start di sini. Nah, build-nya agak lama, itu tergantung sama CPU kalian. Biasanya pertama kali build itu lama, tapi setelah itu bakalan cepat. Terus di Windows biasanya agak lama sih. Tapi tunggu aja, harus bersabar. Offline, karena tadi gue startnya di HP satunya. Sekarang kita start lagi untuk ngulang di HP yang baru. Oke, ini selesai. Dia lagi launching. Nah, welcome. Ada Hello Android di sini, teman-teman.
Oke, sebelum kita mulai ngoding, mungkin gue jelasin strukturnya ya. Jadi kita wajib tahu strukturnya. Untuk kalian ngoding itu ada di sininya, di Kotlin plus Java. Nah, di sini ada 3 folder. Folder untuk codingan kalian, sama 2 folder untuk testing. Mungkin untuk testing gue nggak sekarang, bisa kalian cari sendiri. Terus ada res. Di sini res itu kayak resource untuk apa? Gambar, terus grafik-grafik segala macamnya. Kenapa? Buram ya? Buram ya, guys? Nah, jelas nggak? Mantap nggak? Mantap ya? Oh, oke. Nah, itu ya. Jadi di sini ada res, ada Kotlin plus Java. Lanjut ya. Jadi res itu untuk yang nyimpen file-file gambar kalian, terus untuk nyimpen value, string, tema. Nah, itulah. Lanjut, di sini ada Gradle script. Di sini kan ada 2 Gradle script, ada yang project, ada yang module. Kalau di Node.js atau React itu biasanya namanya ini package JSON. Nah, kalau di Android Studio namanya ini build Gradle. Ada yang build Gradle Groovy, ada yang build Gradle Kotlin. Karena tadi gua awalnya buat pakai Kotlin, jadi kita pakai yang KTS. Lebih fokusnya sih di ini ya, di KTS modul ini. Nah, ada cara gampangnya sekarang. Kalau zaman dulu kita kita harus ini satu-satu ditulis di sini. Cuman ada cara gampangnya sekarang. Kalian bisa pencet ini, open di sini. You can use project structure. Nih, klik open. Atau kalau nggak ada, kalian bisa ke ini, ke klik file kalian, terus ke project structure. Nah, di sini kalian bisa nambahin library-library yang dibutuhkan untuk project kalian. Nanti gue contohin kita mau pakai yang lain. Nah, caranya itu nambahin library-nya, kalian klik tambah di sini, klik yang library. Kalau misalkan kalian mau online, atau kalau mau offline, kalian bisa nambahin versi jar-nya atau package-nya. Nah, di sini kalau online, kalian bisa ketik di sini nama package-nya. Nanti di search, kalian pilih, baru kalian pakai, klik OK. Nah, kita pakai dulu yang biasa, terus kita langsung lanjut. Di sini kan ada Hello Android. Itu codingannya ada di sini, teman-teman. Nah, di sini. Terus kita bisa preview si UI-nya sebelum kita menjalankan. Sebelum kita mengcoding, di sini ada beberapa struktur dasar dari codingan Kotlin-nya. Yang pertama pastinya ada namespace. Itu kayak kalau di C++ atau Python itu dia kayak letak dia itu ada di mana. Kayak misalkan di sini kompam test compose berarti ada di sini. Harus sesuai ya. Ini wajib sih. Terus ada import beberapa. Nah, ini hiraukan aja karena nanti Android Studio udah otomatis ngenalin dia dari mana. Terus di sini ada class main activity yang mengextend. Sorry, ini extend apa implement? Lupa gua. Ini implement, sorry. Berarti ini implement komponen activity. Nah, dia itu punya satu fungsi yang namanya onCreate dan ini harus di override. Jadi komponen activity ini dalamnya itu ada onCreate. Nah, ini ya. Nah, onCreate ini harus kita override codingannya. Caranya pakai kayak gini. Karena kalau nggak ada ini, kayaknya dia nggak bisa deh.
Oh bisa guys. Bisa coy. Ya intinya gitu ya. Sorry ya. Nah jadi onCreate ini untuk membuat kontennya itu apa aja ketika main activity ini dijalankan. Dari main activity dari onCreate itu ada super onCreate, itu artinya dia memanggil si onCreate yang tadi yang punyanya si komponen activity, terus ditambahin beberapa tambahan. Enable edge to edge, ini bisa dibaca aja. Enable the edge to edge display for this component activity. Ini gue kurang tahu apa, bisa kalian cari aja di Google apa. Terus send content, itu baru konten yang ada di dalam sini. Misal, di sini kan ada test compose theme, terus ada scaffold. Nah, test compose theme ini itu bawaan dari tema bawaan compose. Ini bisa dicek di sini, di theme. Di sini. Di theme KT, di UI theme KT, ini ada fungsi test compose theme, yang dimana ada beberapa parameter, namanya itu ada dark theme, dimana dia defaultnya adalah is system in dark theme. Jadi ini tuh untuk suatu fungsi untuk ngecek apakah sistemnya itu menggunakan tema gelap atau tidak. Itu bisa kalian hidupkan di sini. Mana ya darknya? Nah ini, ya, ini ada dark mode. Tuh, itu ini bacanya kayak gini ya, berarti dark theme itu tipenya boolean, default value-nya itu dapat dari sini. Apakah dia itu mode gelap atau tidak. Terus dynamic color, ini dynamic color tuh apa sih? Fitur yang ada di Android 12 ke atas. Jadi warnanya itu menyesuaikan warna dari si Android-nya. Bisa kalian cek juga apa itu. Terus ada konten. Nah, konten ini baru konten yang ada di dalam Hello Android ini. Nah, itu. Terus di sini ada apa? Color skemanya itu kita lewatin aja. Terus ada material theme. Nah, yang inilah yang jadi fokusnya. Jadi di material theme yang di sini itu bawaan si komposnya. Jadi di kompos itu ada namanya tema material, dan material ini merupakan desain konsepnya si Google. Jadi karena Kotlin atau Android Studio ini buatan Google, jadi Google udah mempaketkan temanya dalam bentuk namanya material. Nah, di sini masukin aja, dia menerima 3 parameter ya. Ini color skemanya apa, bentukannya apa. Mana sih? Nih, sorry ya guys. Nah, ini ada color skemanya apa, shapes-nya apa, typography-nya apa, kontennya apa. Cuman yang ada default value-nya itu cuman 3. Inti dari default value itu kalian nggak boleh, kalian opsional untuk memberikan parameter ini. Misal color skemanya itu nggak dimasukin nggak apa-apa, shape-nya nggak dimasukin nggak apa-apa, atau typography-nya nggak dimasukin nggak apa-apa. Nah, tapi kita ubah di sini, yaitu color skemanya sama typography-nya, tapi shape-nya tetap default. Ya, bisa lihat di sini. Color skemanya itu kita pakai yang kita buat di sini. Terus typography-nya kita pakai dari atas. Dari type ini. Kita punya type, yaitu variable typography, di mana typography ini punya ini, body large-nya itu kayak gini, font family-nya itu default ini dari font family default itu dari bawaan Android-nya. Terus untuk font weight-nya itu normal, font size-nya itu 16, terus ada line height sama letter spacing. Nah, ini SP itu adalah satuan unit untuk teks, tapi kalau untuk satuan unit gambar atau apa sih namanya, lebar sama tinggi suatu button itu nanti namanya DP.
bukan SP. Terus ada konten. Konten ini yang dimasukin dari parameter test compose team. Nah, itulah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kan ada kita udah panggil ya. Nah, mungkin kalian bingungnya di sini nih. Karena test compose teamnya itu harusnya masukin 3 parameter ya. Di sini kan ada 3 nih. Tapi yang kita masukin cuma 1. Nih. Bang, kenapa nggak kayak gini, Bang? Terus kita masukin di dalam sininya. Nah, itu ada namanya, lupa gua. Ya kan? Unit itu di bahasa codingan yang lain itu artinya void, teman-teman. Jadi kita harus memasukkan sebuah fungsi composable yang baru. Nah, cara masukinnya gimana? Cara masukinnya kalian cukup manggil si test compose ini. Test compose ini gue misal tulis banget. Test compose, bukannya kita masukin kayak gini, terus kita masukin baru fungsinya, terus masukin scaffoldnya di sini. Nah, ini nggak ngerti dia. Caranya adalah kalian langsung masukin di sini, buka kurung kurawal, terus masukin si fungsi unitnya. Jadi ini unit nih, unit tuh void. Jadi fungsi void ini kita masukin langsung di test compose team tanpa buka kurung. Tapi kalau misalkan kita ubah nih si kontennya itu ke atas, bisa nggak ya? Gua belum tahu sih. Harusnya nggak bisa, nah kan? Error dia. Kenapa? Karena dia harus masukin si unitnya itu di awalan. Tapi kita nggak tahu gimana caranya. Caranya kayak gini kalau nggak salah ya. Kita coba. Bisa nggak? Walau weh. Ya udah, mungkin kayak gini ya. Kita buat satu fungsi composable. Terus buat fungsi namanya tampilan home gitu. Terus kita buat di sini, kita buat di sini scaffold. Baru kita masukin di sini.
Ini ada DC, Cok. Mikrofonnya. Dari tadi ya. Ya udah lanjut ya. Jadi di sini ada function greeting. Nih, kita panggil di scaffold. Scaffold itu kayak gimana ya? Scaffold itu kayak gini, temen. Jadi kayak nama fungsinya, scaffold. Dia itu ada heading, terus dia ada content, terus dia ada footer, setahu gue. Setahu gue gini ya. Correct me. Cemiu. Jadi dia punya ini, footer, dia punya content, sama dia punya header. Terus dia punya heading, teman-teman. Jadi dia bisa ini. Nah, ini namanya heading nih. Mana ini ya? Nah, kayak gini nih. Nah, itu namanya padding. Dia punya padding juga. Lanjut. Di sini scaffold itu kita punya modifier. Nah, modifier itu cukup penting. Itu untuk kayak ibaratnya tailwind-nya Jetpack Compose. Jadi di sini tuh kita fill max size atau kita bisa coba kita nggak usah pakai apa-apa ya. Apa yang terjadi? Kita coba refresh. Nah, nggak terjadi apa-apa. Cara default sebenarnya dia udah fill max size. Nanti kita bakalan coba main-mainan sama komponen lain. Terus ini greeting, world. Nah, greeting ini sebuah fungsi compose di sini. Kita buat greeting yang parameternya itu ada name, string, modifiernya apa, terus kita kasih teks di sini. Terus teks itu bisa kita ubah settingannya di sini. Ini kita bisa ubah colornya, misal color kita pakai Android X Compose UI Graphic. Nah, ini bisa kalian ubah, misal red. Nah, kita ubah, kita reload. Nah, berubah ya. Terus bisa kasih background juga. Tapi kalau background itu kita ngasihnya di modifier, teman-teman. Modifiernya jangan ngubah di sini, tapi ngubahnya di pemanggilnya, yaitu si greeting ini. Nah, ini kan ada padding. Kita kasih background di sini. Kita kasih background, colornya itu color. Oh ya, untuk supaya apa namanya dia autocomplete ya, kalian bisa misal nih titik. Nah, ini nggak keluar apa-apa. Misal kayak gini nggak keluar apa-apa. Kalian bisa pencet kontrol spasi, terus nanti dia keluarkan. Nah, ini ada banyak fungsi-fungsinya. Terus kalian klik background, klik tab. Terus di sini ada beberapa parameter. Misal nggak keluar ini nih, kayak pemberitahuan color, shape-nya ini. Kalian bisa pakai Ctrl P biar munjukin lagi nih, Ctrl P. Nah, kalian sebutin satu-satu colornya apa. Misal colornya kita kasih yellow. Nah, udah. Sekarang kita reload. Nah, dia berubah ya. Terus, Bang, gimana caranya backgroundnya itu ke kanan, menuhi ruangan? Jadi, kita kasih paddingnya lagi, kita kasih modifier lagi. Nah, biar rapi, biasanya kita enter setiap titik. Nah, kita buat lagi di sini. Ini fill max width.
Fungsi dari fill max width itu have the content fill possibly only partially the constraint max width. Intinya adalah mengembang ke seluruh kanan kiri. Nah gitu. Kita coba. Nah, lihat. Terus gimana caranya kita ke tengah? Nah, caranya ke tengah bisa kita lewat ini, modifier sini, atau kita bisa lewat text-nya align center. Kita coba ya, text align center. Align Nah ini. Text align center ini ya. Pakai yang Android X Compose UI Textile. Coba kita reload. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba buat komponen lain. Kayak ibaratnya React, kalau kalian udah belajar React, itu kan setiap misal tombol atau sesuatu yang bisa diinteraksi, kayak teks, itu kan jadi komponen. Composable juga kayak gitu. Ini contohnya greeting ini, kita bisa spawn lagi dia dengan cara memanggilnya. Kayak gini, kita panggil lagi di bawahnya, terus hello Aziz gitu. Tapi warnanya kita ubah. Colornya kita ubah jadi warna green. Oke, terus ini fill max height, coba kita reload. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Coba kenapa kayak gini? Karena scaffold itu kerjanya kayak gini ya. Bentar. Kan scaffold itu dia ada konten. Nah, konten ini dia bekerjanya ke arah horizontal, teman-teman. Kalau misalkan kalian udah belajar CSS styling, itu kan kalian kalau di website itu kerjanya kayak gini ya. Jadi ada blok, misal kalian buat konten di sini, kalau kalian tambahin pasti ke bawah kan. Tapi kalau di scaffold, dia kalau nambahin konten, justru malah ke samping. Dia ke samping. Gini. Nah iya, anjay. Nah gini. Yang paling akhir, itu ada di paling kiri. Nah, caranya gimana biar dia bisa ke bawah? Caranya kita bisa tambahin namanya itu komponen kolom. Kolom ya? Lupa gue. Kolom kayaknya. Oke, kita pindahin aja ini. Oh ya, ini untuk shortcut mindahin, kalian bisa tekan Ctrl Shift sama arrow ke atas, atas bawah. Nah, kita coba ya. Kalau misal kolomnya, kalau misal salah berarti pakai yang row. Gue lupa. Nah, ini udah bener ya. Kolom. Kalau row gimana bang? Kalau row dia ke kanan kiri. Nah, nggak kelihatan malah dia. Jadi jangan di fill max width di sini. Jangan fill max height. Kita coba refresh. Kalau row dia bakal mengisi ke kanan. Nah, lihat. Kita bakalan pakai kolom aja. Oke, udah. Terus ini ada padding di setiap ininya, kontennya. Jadi cara kerjanya ini udah kayak gini sekarang. Di dalam sebuah konten, ini gua hapus aja. Di dalam sebuah row di sini. Row.
Nah ini row, kolom. Terus di setiap dalamnya, misal kita buat konten, itu ada paddingnya. Paddingnya dari inner padding. Gini aja. Nah ini namanya inner padding. Inner padding itu dari mana bang? Inner padding itu dapat dari si bawaannya scaffold. Contohnya ini padding value. Scaffold. Terus padding value. Ya gue nggak tahu asalnya dari mana, tapi ya udahlah ya. Kalian bisa edit juga di sini. Atau kalian nggak pakai padding juga bisa. Di sini kalian hapus biar dia nggak ada padding di ininya. Jadi dia bisa mepet. Itu kalian sesuaiin aja. Kita coba ya. Masih sama. Sekarang kita coba buat sebuah tombol. Contohnya kita taruh di bawah sini. Kita kita panggil aja namanya komponen button. Udah disediain. Nah, dia itu butuh apa aja? Dia butuh namanya on click. On click-nya itu kita panggil sebuah fungsi aja. Misal di sini fun show toast. Kita message-nya string. Terus kita toast. Konteksnya kita masukin konteks. This kayaknya bisa. Main activity. Oh, manggilnya di sini deh. Kita kasih konteks. Nah, kita panggil konteks ini Android content. Nah, kita panggil sini konteks dan di sini adalah message-nya. Nah, bentar, gue lupa cara toast. Oh, toast titik make text. Nah, sorry. Ini kita masukin konteksnya, kita masukin message-nya, terus kita masukin toast show. Nah, jadi codingan toast ini nanti bakalan muncul kayak notifikasi di bawah gitu, di mana kita kasih konteks dari Android-nya, terus di sini ada message sama kita kasih durasinya munculnya itu berapa lama, baru kita show. Nah, button itu ada on click, ketika kita klik akan memanggil show toast dengan konteksnya adalah get base context ya. Base context. Terus di sini message-nya adalah diklik. Lupa gua pakai apa ya? Get context. Application context.
Nah, ini kita kasih di dalam sebuah kurung kurawal. Nah, gini. Setelah itu, teksnya kita kasih di sini. Kita kasih tag show toast atau klik saya. Ini ketika diklik, kamu nah, jadi kita buat sebuah komponen namanya button. Terus di sini tuh ada ketika diklik itu bakalan meng-trigger show toast di sini. Sebuah fungsi show toast. Konteksnya itu kita ambil dari parameter konteks dan message-nya adalah dari pemanggil. Di sini kamu mengklik saya. Terus tombolnya itu kita kasih teks klik saya. Kita coba ya. Nah, di sini ada sebuah tombol klik saya. Kita klik. Lihat, kamu mengklik saya. Kamu mengklik saya. Nah, terus ada fungsi parameter namanya disabled itu misal fungsinya jadi fungsi tombol itu jadi mati. Jadi nggak bisa kita klik. Kita coba ya. Nah, dia nggak bisa kita klik nih. Nah, gua klik. Kita coba lagi. Kita push. Klik saya. Nah, tuh. Sekarang cara gantinya gimana? Itu bisa kalian pakai modifier. Terus kalian ubah backgroundnya. Jadi colornya adalah color red. Kita coba apakah dia bisa. Malah kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini, itu artinya button itu bekerja dengan cara kita ngubah shape-nya. Jadi kita buat sebuah shape. Misal kita buat rectangle shape ya. Terus, aduh gue lupa lagi. Bentar ya. Custom shape button compose. Kalau kalian bingung, kalian bisa baca dokumentasinya kayak gini. Nah, kita coba Stack Overflow aja. Corner shape di sini. Nah, terus dia ada banyak parameter. Misalkan kita ubah cornernya jadi 10 dp. Nah, dp itu density apa gitu. Nah, jadi kalau untuk kita custom si ukurannya, kita pakai dp bukan sp. Sp itu untuk teks. Kalau misalkan merah kayak gini, kalian tinggal kontrol spasi terus enter. Corner size-nya kenapa kayak gini? Nah, terus kita restart aplikasinya. Nah ini, jadi dia rounded sebesar 10 dp. Misal kita nolin, dia jadinya nggak punya round. Nah, sekarang kita ubah background color-nya. Gua lupa caranya.
Oh, caranya pakai colors. Jadi kita tambahin satu parameter yaitu colors. Kita pakai default button default titik button colors titik apa tadi? Oh, ini kita ubah container colornya. Container colornya jadi misal color dot red. Terus untuk yang content color itu jadi color dot white. Nah, di sini ada dua, container color sama content color. Container color itu untuk ngubah si boxnya, tapi untuk konten itu dalamnya. Kita coba try. Nah, kayak gini. Kita tambahin lagi ya 10. Bang, gue pengen dia itu ada di tengah. Gimana caranya? Nah, ini agak tricky. Itu caranya bisa kita pakai ini. Jadi kita ubah di kolomnya di sini. Nah, kolomnya kita kasih horizontal alignment. Ini center horizontally. Yang ini. Alignment center horizontally. Jadi caranya, misal tadi kan ketika kita center horizontally, dia bakalan di tengah semuanya, semua kontennya. Coba. Nah, ya kan? Cuman, kenapa sih Bang kok cuma di kiri doang gitu? Jadi, dia itu hanya memenuhi sesuai dengan yang paling lebar. Misalkan konten yang paling lebar itu si Hello World. Jadi, si kolomnya bakalan ngikutin lebar dari si Hello World. Sekarang, buat si kontainernya ini jadi fill max size. Fill max enaknya apa ya? Width aja. Jadi caranya kita kasih modifier di bawah sini aja. Kasih koma sini. Modifier titik fill max width. Kita reload. Jadi dia bakalan memenuhi ruangan di kiri kanan. Nah, jadi di tengah. Bang, gimana caranya dia biar bisa ke tengah-tengah? Nah, caranya kalian bisa ini, kan tadi itu sebenarnya kayak gini nih kondisinya. Jadi kita harus penuhin ruangan atas bawahnya. Caranya kita bisa pakai fill max size. Terus untuk tengahnya kita harus tambahin vertical alignment, vertical arrangement, sorry. Terus kita center, arrangement center. Kita reload, maka nanti dia ada di tengah. Aduh. Kocak. Oh. Nah, ini nanti ada di tengah sini. Nah, lihat. Kamu mengklik saya. Kayak gitu. Terus, apa lagi? Ya. Gambar kali ya. Kita udah ini show toast, terus kita buat dia jadi disable, jadi dia cuma sekali doang. Caranya bisa kayak gini, kita coba buat satu ini namanya private is click, kita kasih dia boolean, terus ini false, private val. Nah, untuk sebuah variabel kalian bisa gunain val atau var ya. Kita coba pakai val aja. Nah,
Terus di bagian sini di button itu kita kasih is enable itu tanda seru is click. Jadi kita akan enable ketika dia itu belum klik. Nah, ketika diklik, kita bakalan is click jadi false. True, sorry. Nah, ini error kenapa? File cannot be reassigned. Jadi di Kotlin itu ada dua, var sama file. Jadi var itu yang bisa diubah, file itu nggak bisa diubah. Ibarat kayak konstan gitu. Nah, kita pakai var di sini karena bisa kita ubah. Nah, sekarang kita reload. Nah, lihat. Jadi kayak gitu ya. Kamu mau klik saya. Loh. Tapi harusnya ketika dia ini ya, nggak bisa lagi. Kenapa seperti itu? Kita coba. Kenapa? Dia masih bisa diklik nih. Dulu ya. Oh, gue lupa. Parah. Kita coba aja. Kenapa enable-nya tidak berubah? Tidak efek ke button. Dia pasti ngerti. Oke, jadi ibarat kayak apa namanya React. Kalau kita mau ngubah dia jadi live atau komponennya itu berubah sesuai sama variabel, kita harus aktifin state. Jadi kita harus pakai namanya var is click by remember. Jadi di sini kita tambahin di bawahnya. Di sini bisa nggak ya? Coba kita remember yang ini, terus mutable state of. Nah, kita ini import, terus kita import set value. Terus di sini harus ada di sebuah, biar kalian nggak bingung tadi caranya. Ini harus dimasukin ke variabel test compose team ini. Jadi kita masukin sini, terus kita import ini, sama kita import ini remember. Terus kalian arahin lagi, import lagi state get value-nya, sama import lagi operator mutable set value-nya. Setelah itu kita coba masukin aja si is click karena awalnya false. Ini gini, ini oke, dah. Kita reload. Nah, ketika kita klik, lihat, dia nggak bisa lagi kita klik.
Kenapa? Karena state-nya berubah dari tadinya false jadi true. Ketika true, dia bakalan nggak bisa kita klik lagi. Gitu. Itu untuk state. Selanjutnya mungkin kita tambahin activity baru. Jadi caranya kita bisa buat activity, ya kan, main activity. Sebelum itu mungkin gue kasih tahu ya kenapa kok bisa ketika kita mulai activity atau aplikasi Android-nya itu malah ke main activity. Jadi di sini ada namanya manifest, Android manifest. Di sini sih dari aplikasi kalian itu jalannya itu kemana dan awalnya itu kemana gitu. Nah ini ada main activity. Kalau dia main activity itu ada intent filter ini teman-teman. Jadi ada intent filter yang isinya ini itu menganggap bahwa activity itu adalah activity yang dijalankan ketika aplikasi di jalan pertama kali. Sekarang kita buat activity baru, klik add, new, terus activity. Kita buat ini kan ada banyak nih activity. Kita coba yang empty view activity aja. Kita namain jadi login activity. Kita coba buat sebuah login UI. Langsung aja di finish. Sorry. Malah gue buatnya bukan yang ini ya, bukan compose ya. Sorry. Kita delete aja. Delete anyway. Sorry. Ini delete juga. Terus di manifest. Oke, aman. Oke, kita buat ulang ya. Klik add, new, activity. Bentar. Lagi loading. Nah. Klik add, new. Compose empty activity. Namanya kita kasih si login activity. Finish. Nah, ketika kalian pengen dia jadi activity yang pertama kali muncul, kalian centang nih. Kalau enggak usah. Finish. Nah, di sini ada baru nih, login activity. Sekarang gimana caranya kita ke activity yang login? Caranya kita buat baru lagi di sini button on click. Kita bakalan menuju ke activity login. Ini kita kasih teks saja. Masuk gitu ya, masuk atau login. Nah, gue lupa nih caranya. Gimana caranya menuju ke activity compose lain? Oke. Kita pakai intent. Jadi di sini ada Nah ini. Jadi kita buat sebuah value variable namanya intent. Terus kita masukin intent di sini. Terus package konteksnya itu dari this main activity. Nah, kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke login activity. Terus tambahin titik 22 kali class titik Java. Habis itu kalian start activity. Start activity-nya siapa? Intent tadi. Atau kalian bisa masukin intent ini ke sini. Itu sama aja. Cuman biar lebih robust atau lebih gampang lihatnya, tinggal kayak gini.
Nah, ini ada error, tapi biarin aja. Coba kita restart. Masih padam. Enak. Wih, lama banget ini. Bentar ya, guys. Nah, ini udah. Jadinya kayak gini. Di sini ada 2 tombol. Ketika kita klik saya, maka dia akan keluar compose toast itu. Ketika kita klik masuk, dia akan ke activity yang kita buat barusan. Login activity ini. Jadi kita back, kita masuk lagi, kita back, kita masuk lagi. Nah, itu activity. Sekarang kita buat layouting ya. Kita coba contoh gue buat. Mungkin ini tutorial terakhir kita buat login activity. Biar gampang, ini kita masukin ke dalam sini aja teman-teman. Kita rename ini, refactor, rename. Aduh, sector rename. Kita ubah jadi login design, login compose, login layout lah ya, login layout. Terus kita nggak perlu ini, kita cukup panggil aja login layoutnya. Nah, ini kita hapus. Nah, sekarang kita tinggal ini hapus juga karena kita nggak pakai apa-apa. Terus inner paddingnya diginin aja ya teman-teman. Ya udahlah, kita kasih padding aja lah ya. Jadi di sini ada padding values. Terus di sini kita kasih inner padding biar dia nggak error. Nah, teman kan. Terus ini gimana ini? Ini kita kasih 16 TP aja deh. Sorry. Inner padding values. Nah, ini aja. Sip. Nah, sekarang kita buat layoutnya kayak gini nanti. Kita mau buat dia ada login. Di sini ada ini untuk username dan dia ada password. Nah, terus di bawahnya itu ada tombol login. Terus kita cek nantinya. Oke, sekarang kita buat si ininya dulu. Terus kita ketengahin mereka semua. Caranya kita buat kolom. Terus di dalam kolom kita kasih parameter horizontal alignment itu center horizontally.
Terus vertical arrangement-nya jadi center vertical arrangement center. Terus kita kasih modifiernya itu modifier titik fill max size. Terus kita tag fill. Nah ini namanya text field teman-teman. Yang ini. Kita buat text field yang dimana kita butuh value. Nah lagi-lagi kita harus buat sebuah apa namanya state kayak yang tadi ya, yang di main activity. Ini kan ada var is click. Nah itu kita harus buat var username input by remember, terus mutable state of default value-nya kosong. Ini terus kita masukin get value sama masukin set value. Kita copy. Untuk copy atau duplikat itu bisa kalian pakai Ctrl D. Terus ini password input by remember. Nah ini juga. Nah sekarang value-nya adalah si username input. Terus kita butuh namanya on value change. On value change dia aduh lupa gua, bentar. Buatkan saya contoh text field dengan variabel. Oh ini ya. Jadi ini username input sama dengan new text. Jadi cara kerjanya adalah kayak gini. Terus biar gampang ya, ini gua giniin. Aduh, gua giniin, gini. Terus ini. Nah, terus labelnya kita kasih label, kita kasih sorry. Labelnya ini apa? Labelnya malah kita kasih ini ya. Berarti text. Username. Nah, kita coba reload. Masuk. Nah, jadi gini ya. Tesla. Oke. Lanjut. Sekarang kita buat password field. Ada nggak password field? Nggak ada. Text field. Ya udah, karena gua lupa buatkan text field untuk password. Nah, kalau password itu kan ada ini ya. Ada logo mata di sini kan. Nah, ketika klik matanya itu nanti dia bisa nampilin kata-kata yang di sini, bisa juga hide. Nah, kita bisa gunain icon juga di sini. Dan iconnya bisa clickable. Nah, caranya kita perlu buat satu state baru, namanya adalah var password visible boolean. Terus
value-nya itu defaultnya false. Wah, panjang ya. Ada trailing nggak? Oke, ada. Udah, kita pakai text field aja. Sama, kita pakai labelnya itu text password. Terus value-nya itu adalah si password input. On value change-nya itu adalah new text. Si password input sama dengan new text. Terus kita kasih trailing icon. Itu adalah ini. Karena nggak ada visibility, jadi kita tambahin dulu. Klik kanan, new, vector asset. Klik yang gambar Android. Wah, ngebug coknya gue. Bentar ya. Ini nggak perlu kalian ikutin. Mana ya? Kan material. Nah, tadi nggak perlu kalian ikutin, cukup gue aja. Oke, udah. Sekarang kita visibility. Kok nggak ada? Bentar. Oke, kita coba lagi. New. Vector asset. Nah, ini dia. Ada dua kan? Kita masukin. Klik OK. Next. Finish. Buat lagi. New. Vector asset. Yang visibility. Ngebug lagi, boy. Bentar. Vector asset. Ini. Oke. Next. Finish. Nah, sekarang kita kan udah punya ini. Visibility ini. Sekarang gue lupa lagi. Gimana ya? Bentar. Mana sih? Ya. Icon button. Kita masukin icon. Terus ini hapus. Terus kita kasih painter resource. Nah, jadi di sini kita kasih trailing icon yang ada di kanan sini. Terus di dalamnya ada fungsi. Ini kita buat variabel baru. Di mana icon res adalah jika si passwordnya itu visible, maka kita akan nampilin yang ini,
R drawable baseline visible yang ini. Tapi kalau enggak, dia bakalan visibility off. Lalu description-nya ini cuman ini aja sih. Kalau dia klik tekan, jadi keluarnya adalah sembunyikan password. Kalau dia visible password, if password visible. Kalau enggak, dia bakalan tampilkan password. Ini if else-nya dalam satu ini ya. Sama aja kayak gini sih sebenarnya. Nah, sama aja sebenarnya kayak gini. Cuman di Kotlin itu bisa lebih simple. Dijadiin satu baris. Nah, jadiin kayak gini. Jadi lebih simple. Terus di sini ada icon button. Nah, ini baru iconnya dia. Oke, kita coba ya. Harusnya dia belum berfungsi. Karena kita belum kasih visibility transformation ya. Nah ya, kalau kita klik udah jalan, cuman pas kita gini, nah dia belum fungsi aja. Nah itulah fungsi dari visual transformation ini. Jadi kita masukin sini, terus kita masukin visual transformation none, pakai visual transformation. Kasih ini. Jadi visual transformation itu untuk mentransform tulisan-tulisan dengan transformation yang udah ada bawaannya. Contohnya, jika si passwordnya itu visible, maka kita akan normal transformation-nya. Tapi kalau dia nggak visible, maka kita ubah jadi visual transformation khusus password. Oke, kita coba reload. Oke, masuk. Nah, kita coba ya. Cet. Anjay. Bang, gue pengen ada paddingnya. Ya udah, kita karena udah ada padding value di sini, kita tambahin di sini padding sesuai dengan padding values. Tambahin juga di bawah yang bukan di sini. Di sini. Modifier titik padding value. Cet. Nah, kita copy. Kita masukin di sini. Nah, kita refresh. Nah, dia ada lengkahan. Terus gimana cara kita masukin bayang-bayang kayak masukkan password gitu. Nah, itu namanya placeholder. Kita bisa masukin di sini placeholder text masukkan username. Kita copy, kita masukin di sini. Terus masukkan password. Kita refresh. Masuk. Anjay. Mantap. Nah, tapi ini kalau kita terusin, nah gila. Jadi bisa multi line gitu ya. Anjay nggak? Nah, jadi cara batasinnya kita bisa single line sama dengan true. Username-nya juga. Username-nya itu single line sama dengan true. Aduh, peletakan ininya bebas ya. Oke. Terus kita kasih fill max width kali ya. Width. Terus kita enter biar bagus. Kita copy. Cet.
Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba apa sih? Tambahin tombol button. Dimana modifiernya itu modifier fill max width. Terus dia itu on kliknya kita buat sesuatu. Terus kita buat pengecekan di sini. Fun login. Login apa ya? Submit login gitu ya. Kita kasih username-nya apa? Username-nya itu string. Terus password-nya itu juga tipenya string. Terus kita cek if username sama dengan Linux dan passwordnya itu sama dengan 123, maka kita kasih toast make text get. Nah, ini kita kasih konteks saja. Konteks. Masukin konteks. Terus konteks password apa sih? Berhasil masuk. Selamat datang. Terus kita kasih username. Nah, ini ada berhasil masuk selamat datang. Terus ada $, buka akun awal, username gitu kan. Nah, ini manggil sebuah variabel teman. Jadi di Kotlin bisa kayak gitu, tanpa pakai format. Terus kita show deh. Wih, kenapa nih? Oh, kita kurang satu variabel, guys. Shop aja. Kita copy ininya. Username atau password salah. Nah, terus kita submit loginnya kita panggil di sini. Submit login dengan konteksnya adalah get. Get apa sih namanya? Login activity dot ini ya. Ini namanya login sorry. Konteksnya kita ngambil dari sini. Wah, gue lupa, ntar ya. Ambil konteks. Oke. Local context.current. Nah, baru username-nya itu si username input sama password input. Nah, ini ada error. Kita kasih aja ke sini. Oh, bisa ke sini ya. Oke, bisa. Berarti kita kasih konteksnya di sini. Sip. Nah, jadi yang ditambahin adalah variabel konteks di sini. Itu harus dapat local context.current. Ini untuk dapetin konteks si login activity. Terus
Mana tadi, Cok? Nah, ini. Kita panggil submit login di onClick dengan variabel konteks yang tadi. Nih. Terus sama username input dapat dari ini. Yang udah kita masukin juga. Terus password input yang udah kita masukin juga tadi. Nah, terus ini kita kasih teks login. Kita coba. Masuk. ASD. Anjay, username atau password salah. Terus kita ganti username-nya jadi Olino sama password-nya jadi 123. Nah, login. Berhasil masuk semua gitu teman-teman. Bisa juga kalau misalkan kalian tambahin activity baru. Nah, new activity mana Cang? Ya Allah. Nah, compose empty activity. Nah, ini kalian buat lagi misalnya gitu. Terus dah ini. Nah, ini aduh. Nah, ini teks berada di beranda. Misalnya box itu. Nah, terus kita buat di sini, kita copy intentnya dari main activity. Pas di login activity, ketika dia berhasil masuk, kita tambahin ini. Atau kita buat gini aja. On login success. Biasanya ini dipakai di best practice. Jadi ini, terus gini, unit. Nah, ini kita masukin ke sini, set. Nah, yuk. Ini jadi konteks, terus ini, terus start activity, konteks activity kompat ini. Sorry, ini aja. Konteks. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kita buat berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat 4 parameter. Ini. Nah, jadi kita buat 4 parameter di sini. Sini 1, 2, 3, sama 4. Dimana konteks ini untuk ngeluarin konteks untuk nampilin di mana stores-nya di sini. Terus kita masukin username-nya itu untuk pengecekan, sama password-nya juga pengecekan. Misalnya dia benar, maka kita akan tampilkan toast dan kita bakalan manggil fungsi onLogin success. OnLogin success ini dapat dari mana? Dari sini. Nih. OnLogin success. Jadi kita buat intent, terus kita bukan login activity, ini home activity. Nah, kita bakal menuju ke home activity, terus kita start activity-nya.
dari konteks yang kita punya, yaitu local context current. Kita coba. Klik masuk, terus username masukin, lagi. Nah, lihat, berhasil masuk. Selamat apa tadi? Nah, gitu teman-teman. Oke, gimana? Pusing? Tapi ke gambar ya. Gimana compose itu? Bang, ini sampai deploy nggak ke Play Store? Nggak. Mana, ada pertanyaan nggak? Apa udah turun? Hidup Jokowi! Hidup mahasiswa. Halo, semuanya? Gila pada pusing ini. Pusing ya? Gila, baru pertama kali Kotlin. Iya, harusnya ada mata kuliah Kotlin ya? Betul. ACC Pak dosen. Gitu loh. Oh. Pusing ya? Sama, saya juga Iya. pusing. Tapi, gue belum ajar ini ya, import. Ini ya. Cuman dia mau pulang. Oh. Nah, ini gue contohin cara nambahin library ya. Misal kita mau buat, apa namanya? Kita mau nambahin image gitu. Image, circular image. Jadi, kayak gini. Jadi gue pengen setelah dia login, misal gini. Nah, di sini tuh ada circular image gitu. Berisi gambar. Nah, nggak ada cantolannya motornya. Nah, ini perlu library, teman-teman. Jadi, karena gue lupa caranya, kita coba aja. Saya ingin membuat, apa namanya, circular image. Menggunakan library. Gimana caranya? Nah, itu aja. Let him cook. Cara termudah pakai coil plus async image. Coil ini untuk apa ya? Ngambil gambar, setahu gua. Ya itulah ya. Nah, kita bisa ini caranya. Kalian bisa nambahin implementation ini langsung ke build Gradle KTS ini ke sini, atau pakai cara yang gue sarankan. Jadi kita pakai ini, terus ke project structure, terus kalian klik tambah library, terus kita paste di sini, terus kita pastenya yang ini ya teman-teman, yang ini aja. Nah, cukup ini kita search, dapat kan? Nah, kalau udah dapat, langsung aja di oke. Tas, klik apply, klik oke, udah dia langsung download. Bang. Apa? Kalau di situ ternyata nggak ada gimana bang? Kalau nggak ada berarti salah. Ininya namanya. Kalian cari aja di Maven atau mana. Di Maven gitu. Misal sini ya, Maven Coil. Ini ada nih, Maven repository. Ini barat kayak apa ya, NPM lah. NPM package gitu. Tapi versi Maven-nya. Nah, kalian cari di sini. Misal kalian cari coil. Nah, ini kan ada coil compose, bla bla bla. Nah, kalian klik coil compose nih misal. Nah, namanya itu yang klik yang ini 270. Klik yang Gradle. Nah, nih. Kalian copy yang ini. Atau langsung implementation juga nggak apa-apa. Nah, baru kalian cari gitu. Lapar ya? Nah, tungguin aja. Ini lagi download tadi. Kalau kalian mau lihat build-nya nih. Nah, ini. Ini dia mendownload sebuah folio. Terus lanjut lagi.
Sekarang kita buat di login activity ya. Nah ini udah selesai ya build activity, build successful. Sekarang kita buat ini, copy aja. Kita buat sebuah function, bukan di sini, sorry. Di home ya. Di home gue buat fungsi baru namanya circular profile image. Terus kita masukin aja ininya. Import, pasting image, import, image request, import, content scale, import, size, dp. Kenapa nggak ada? Nah ini kita import juga nih. Import modifier size, import modifier clip, import modifier border, circle shape, import. Ini colornya dari yang Compose UI Graphic. Dah. Sekarang image URL-nya nanti kita ambil ya. Sing image itu dari mana gue nggak tahu. Nah sekarang kita tinggal panggil aja. Ini kan Hello Linux sama berada. Nah kita tambahin di sini teman-teman. Kita kasih kolom. Kita pindahin ini ke atas. Kita kasih gini. Terus kita buat avatar. Misal stok foto orang stok foto people smile. Yang ini ya. Kita copy link. Terus Yang kita hitam. masukin sini. Terus coba kita run. Sumpah banget, lapar gue. Entah ya. Tadi kenyang. Sotonya udah habis nih. Di perut. Ngopi guys, ngopi. Jangan lupa ngopi. Bagaimana? Guys, gimana guys? Pusing nggak? Pusing. Coba dong bersuara. Hidup Jokowi! Hidup. Atau di chat. Ya yatim goblok main link tolol anjing. Aman bang, anjay. Keren. Nok, bedanya surface sama scaffold apa, Nok? Surface? Sama scaffold. Wah, kurang tahu ya saya. Coba ntar. Bedanya surface dan scaffold, sorry. Scaffold buat navigasi, kalau apa namanya? Surface buat ini nampilin konten. Nggak tahu ya. Oh. Nih, gue paham nih. Jadi scaffold itu kan kayak ini nih.
Dia itu ada header, ini top bar lah namanya mereka sebutnya. Terus ada konten, body ya? Ada namanya apa sih tadi? Bottom bar. Nah, bottom bar. Nah, terus ada satu lagi di sini sebenarnya. Itu namanya adalah floating button. Floating button. Nah, ya. Nah, inilah. Nah, ini namanya floating button. Jadi scaffold itu bisa ngeset ini. Nah, sekarang kita menuju ke surface. Surface itu ibarat kayak gini. Di dalam konten kita punya sebuah kartu kan. Misal kart berita gitu. Nah, kita hubungin kayak gini misal. Di mana di sini tuh ada ininya, siapa? Ada gambarnya, gambar misal highlight gambarnya. Terus di sini tuh adalah lorem ipsum gitu. Wih. Nah, misal gini. Nah, surface itu berguna kayak box itulah intinya. Jadi dia khusus untuk ngediv atau ngebungkus suatu komponen. Tapi untuk scaffold itu adalah struktur atau rangka utama dari sebuah aplikasi Android. Dari sebuah activity. Jadi ada top bar-nya, ada kontennya, ada bottom bar-nya, ada floating button kalau mau. Paham nggak? Thank you bang. Oke. Gimana, udah belum? Oke, udah. Kita coba masuk. Inox 123 login. Anjay, error. Bentar. Inox. Error cung. Bentar. Ini kalau nggak salah harus ada pakai internet deh. Atau memang ininya nggak bisa. Open image new. Nah. Terus. Tarik dulu. Jawir. Nggak mau dia. Apa ya? Ya. Kenapa ini force close? Biasanya manifestnya kalau nggak salah dia harus pakai internet. Coba ya. Nah, biasanya dia pintar nih kalau GPT Plus. Kita coba ya. Nah, bener kan? Oh, jadi kita harus kasih manifest di sini. Nah, bentar ya. Jadi kita kasih manifest di mana ya? Di sini. Nah, kita butuh akses internet. So, Inox atau juga. Anjay.
lihatlah itu ada gambar situ. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, gambar ini dapat dari mana? Dapat dari coil atau coil itu apa ya? Lupa gua. Jadi coil itu kayak library gambar gitu dari apa? Dari Kotlin, dari Compose. Itu fungsinya untuk an image loading library. Nah, itu. Jadi kalau kita mau dapetin gambar dari internet bisa pakai coil. Nah, cara masukin coil tadi gue udah ajarin pakai project structure itu. Nah, itu sih. Jadi jangan lupa untuk tambahin manifest kalau kalian pengen ngambil sesuatu dari internet atau berinteraksi dengan internet. Jadi itu saja dari tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih ini. Ini cepet banget, Cok. Kayak kita belum konekin ke Firebase, belum kita desain pattern, belum logika Android yang lain. Mau part 2 bang? Ya. Nggak tahu ya. Kalau mood saya akan part 2 kan. Ya udah, ada lagi nggak yang mau nanya? Om Kegas. Ya udah, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih sudah mendengarkan newbie. Silakan bereksperimen. Kalau bingung bisa kalian tanya GPT. Kalau mau plus GPT-nya bisa beli di gua. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Keren kamu Makasih, Bang Bang. Linuk. Matiin, Cok. Makasih Bang Linuk. Matiin ininya, streamnya. Apa? Recordnya.